Light Jakarta, Gracia Jakarta dan Purwokerto. Welcome semuanya. Kita di bulan pendek ini ya, bulan Februari. Kita mau saling menyayangi satu sama lain. Kemarin habis Valentine dan juga kita mau memberikan berkat untuk banyak orang. Nah, ingat nih ya teman-teman, masih ada aksi sosial kita yang untuk menyumbang untuk membuat gereja dan masjid di Nusa Kembangan. Boleh infonya ada di sini dan kalian boleh memberikan yang terbaik juga, dan ini bukan hanya untuk seperti persembahan biasa, tapi untuk persembahan misi yang kita akan sumbangkan untuk membangun masjid dan gereja ya. Dan masih menunggu nih sesi bagian terakhirnya, klip ya, video bagian terakhirnya dari drama musikal kita. Oke, so hari ini kita mau sama-sama enjoy the worship. Sebentar lagi Sarah Mukti akan membawa kita dengan sebuah lagu. Ajakin keluarga ya, istri, suami, anak-anak kumpul, kita nyanyi sama-sama, dan kita menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi juga kita akan mendengarkan khotbah dari Bro Jason Budi Prasetya yang pastinya akan membuat kita tercengang tentang mujizat nih, apa yang tentang mujizat ya. Oke. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine. You are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the
rise above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi, orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darurat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak, yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makanan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ketemu lagi dengan saya di YouTube The City Light, dengan teman-teman dari The City Light, dari Gracia Community. Selamat bergabung juga teman-teman yang Kristen, terima kasih banyak. Terutama juga teman-teman yang bukan Kristen, bergabung bersama dengan saya di tayangan episode kali ini. Saya punya problem dengan kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 pria. Kalau ini betul mujizat, saya punya problem dengan kisah ini. Sebagai pengikut Yesus, saya pada saat melihat teman-teman saya itu yang punya beban ya, saya kepingin terbeban juga untuk meringankan beban mereka. Nah, karena sejak kecil di sekolah minggu saya diceritain ya tentang mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 pria, total 20.000 orang. Dan pelajarannya dari kisah tersebut adalah ini. Tuhan Yesus sanggup membuat yang terbatas jadi tidak terbatas. Itu yang saya dengar sejak kecil. Bahkan katanya sampai berlebih-lebih sisa 12 bakul. Jadi suatu saat saya hadir di sebuah acara ulang tahun teman saya, dan makanannya kurang hari itu. Saya ingat kisah ini, saya anak pendeta, jadi saya cepat-cepat beli filet o fish, 5 filet o fish dari McDonald. Karena kan 5 roti 2 ikan, filet o fish kan ada rotinya, ada ikannya. Jadi saya beli 5 filet o fish, saya doa, saya berkatin, amin, saya bagi jadi 2. Yang makan cuma 10 orang. Nggak terjadi mujizat apapun meskipun saya sudah doain. Teman saya yang Kristen kemudian ngeledek saya. Dia bilang gini, "Kamu anak pendeta, imannya nggak besar, nggak ada imanmu." Gitu ya. Saya panas, saya beli lagi 5, minta dia yang doa dan berkatin. Sama aja dibagi 2, cuma 10 orang yang makan. Nah jadi, pada saat kisah ini dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ini satu-satunya kisah yang dicatat oleh 4 penulis Injil. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 pria. Ini menjadi kisah yang heboh, yang menjadi contoh di banyak khotbah dan banyak buku. Dan kita berasumsi kalau 4 penulis Injil merekam kisah yang sama, maka ini mujizat yang terlalu penting yang orang nggak boleh miss. Semua orang harus membaca kisah ini pada saat membaca Alkitab. Tapi pertanyaan saya adalah ini, apa betul ini mujizat?
Apa yang sebenarnya terjadi pada saat Tuhan itu membagikan 5 roti dan 2 ikan? Apakah dia itu seperti tukang sulap? Sehingga pada saat ikan dan roti dibagi, ikan rotinya berlompatan terus keluar, muncul tanpa henti. Sampai murid-murid begitu kerepotan lihat ikan, roti semua keluar, mereka rekrut orang dan mengumpulkan sisanya sampai 12 bakul. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pada saat piring ikan, roti itu dibagi ke penonton, pada saat satu penonton ambil, satu orang ambil, muncul satu lagi. Atau satu ambil, muncul 2, bahkan 3, bahkan 4. Makanya sisa 12 bakul. Atau pada saat roti itu dicuil, langsung rotinya penuh lagi, utuh lagi. Bahkan membesar, sehingga sisanya banyak banget. Tidak satu pun penulis Injil yang menjelaskan detail yang sebenarnya terjadi. Nah, bagi beberapa orang yang bukan Kristen, kisah ini dianggap sebagai mitos. Bagi pendeta-pendeta Kristen, pengkhotbah-pengkhotbah Kristen, kisah ini bahkan juga sering dipakai menjadi sindiran bagi orang-orang yang hanya mau ke gereja atau mau ikut Yesus hanya cari makan, hanya kepingin makan. Tetapi kita perlu tahu apa yang terjadi di balik kisah ini. Sebelum kisah ini, sebelum momen tersebut kita perlu tahu. Nah, Tuhan Yesus saat itu sedang berduka cita karena saudara sepupunya Yohanes Pembaptis habis dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Dan dalam keadaan berduka, dia pergi ke tempat sepi untuk merenung, untuk mungkin menangis, untuk berduka. Nah, kalau Anda belum pernah berduka cita kehilangan orang yang Anda cintai, Anda mungkin sulit membayangkan. Tapi kalau Anda pernah mengalaminya, Anda mulai bisa membayangkan. Yesus sedang berduka cita, dia mencari tempat sepi, dia kepingin menyendiri. Nah, tetapi penggemar Tuhan Yesus tahu kalau dia sedang pergi ke tempat sepi. Jadi apa yang dilakukan oleh para penggemar Yesus, mereka ikuti dia. Dan mereka mendengarkan semua ungkapan yang keluar dari mulut Yesus sampai sore hari menjelang malam. Dan Yesus lihat sahabat-sahabatnya, banyak teman-temannya, penggemarnya itu datang mendengarkan curahan hatinya dia. Kemudian dia tahu mereka semua belum makan, dia panggil murid-muridnya dan berkata seperti ini, kamu beri mereka makan. Nah, perhatikan ya, Yesus nggak bilang seperti ini, ayo kita beri mereka makan. Dia bilang kepada murid-muridnya dan dengar orang banyak, kamu beri mereka makan. Kalau saya jadi murid ya, saya akan nanya kepada Yesus, loh, yang rabi siapa? Kan lu yang rabi. You are the boss. Kamulah bosnya. Kamu rabi. Kamu dong yang beri mereka makan. Ya, kami kalau nanti bagiin makanan yang kamu siapkan untuk mereka, kami siap kerjakan. Tapi you are in charge. Engkau yang bertanggung jawab, bukan kami. Jadi saat ini pada saat banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang sedih, yang sakit, yang punya beban berat, kalau Anda Kristen, dengar apa yang Yesus katakan kepada Anda dan saya yang Kristen. You give them something to eat. Kamu beri mereka makan. Nah, ada sebuah informasi data menarik. Pada saat hari itu sudah malam, menjelang sore, menjelang malam, orang-orang ini kenapa kok tidak pulang dari tempat yang sepi ini? Kan kalau memang sudah malam, lapar, 5.000 pria, total itu bersama dengan keluarganya 20.000, pulang duluan dong dari tempat sepi tersebut. Nah, Anda perlu tahu nih, dari sejak awal pelayanan Yesus, orang-orang yang datang kepada Yesus, itu bukan orang-orang sehat, bukan orang yang pendidikannya tinggi, bukan orang yang tidak punya beban berat. Orang yang datang kepada Yesus, diceritakan oleh Matius, sejak awal pelayanan Tuhan Yesus adalah orang yang sedih, orang yang sakit, orang yang lapar, orang yang punya beban berat. Dan bahkan orang-orang tersebut kemudian melihat Yesus adalah sahabat orang sakit. Yesus adalah sahabat orang berbeban berat. Yesus adalah sahabat orang berdosa. Jadi saya tebak, pada saat mereka tahu Yesus sedang sedih, sedang berduka, sama seperti yang pernah mereka alami atau sedang mereka alami, mereka
ingin bersama-sama dengan Yesus, ikut berempati, merasakan duka citanya, merasakan duka cita sahabat mereka yang adalah sahabat orang berdosa. Nah, saya kepingin pause atau berhenti sebentar di sini. Seringkali setelah mendengar sebuah kabar yang jelek, tidak penting apa yang kita makan, selama kita bisa makan dengan seseorang. Pada saat kita ketemu dengan teman kita yang sedang punya beban, sedang bersedih, sedang sakit, sedang punya problem, bukan apa yang dimakan yang penting. Karena makanan enak pun jadi nggak enak pada saat kita punya beban. Pada saat kita stres, makanan mahal pun jadi nggak kepingin makan kita. Tapi siapa yang mau makan bersama dengan kita pada saat kita mendengar kabar yang jelek, itu jauh lebih penting dari makanan yang kita makan. Jadi saya pribadi sangat mengapresiasi melihat beberapa teman yang saya tahu mau rela menemani teman-teman yang sedang susah. Saya sangat mengapresiasi. Saya sendiri mengalami pada saat saya menghadapi waktu-waktu yang sulit, ada teman-teman yang juga mau mendampingi. Your presence is really comforting. Kehadiranmu, kehadiran Anda sebagai sahabat-sahabat di masa-masa sulit itu sangat menghibur. Jadi sekali lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini yang terjadi ya. Jadi setelah Yesus menginstruksikan semua orang untuk duduk dan minta murid-muridnya untuk memberi mereka makan, kemudian Yesus minta apa yang dimiliki oleh murid. Murid kemudian cari, ada satu anak bawa 5 roti 2 ikan, dan mereka bawa 5 roti 2 ikan kepada Yesus dan berkata, ini yang kami punya. Dan kemudian Yesus berkati, bagi-bagiin. Nah, penonton yang duduk di barisan paling depan, mendengar atau melihat 5 roti dan 2 ikan dibawa ke hadapan Yesus, langsung pakai aritmetika, hitung-hitungan. Kalau 5 roti untuk 5.000 pria, berarti 1 potong roti memberi makan 1.000 pria. Kira-kira cukup nggak? Atau kalau total hari itu 20.000 orang, kira-kira berarti 1 potong roti memberi makan 4.000 orang. Nah, kalau yang duduk di depan itu mungkin orang-orang kayak kita ini, yang punya gadget, yang punya media sosial, ya, kita mungkin akan langsung upload di media sosial kita dan kita bilang ini hal gila sedang terjadi. Kalian semua nggak bakal percaya. Yesus baru saja mengambil 5 roti 2 ikan, memberkatinya, dan sekarang murid-muridnya sedang bagi-bagikan ke semua penonton. Mulai dari barisan yang paling depan. Gue sih ada di barisan paling depan bisa, tapi kalian semua yang ada di belakang nggak bakal bisa menikmatinya. Bakal habis sampai di belakang ludes. Itu kalau kita. Tapi hari itu, pada saat Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, memberkatinya, tidak seorang pun yang tertawa. Tidak seorang pun yang mengejek. Kenapa? Mereka tahu sahabat mereka, Yesus sedang berduka, sedang sedih, seperti mereka. Bagi mereka, tidak penting apa yang mereka makan. Tidak penting sekenyang apapun mereka bisa lahap hari itu, selama mereka bisa makan dengan sahabat mereka. Tuhan kemudian doakan, berkati, pecah-pecahkan, dan minta para murid membagikan 5 roti 2 ikan. Dan ini yang terjadi, melihat ketulusan hati sahabat mereka. Orang-orang yang sedih ini, 5.000 pria, bersama dengan keluarganya yang sedih, yang sakit, yang lapar, yang berbeban berat, kemudian rogoh saku masing-masing. Rogoh tas bekal mereka masing-masing. Kenapa? Pada saat mereka tahu Yesus pergi ke tempat sepi, mereka ingin mendampingi sahabat mereka, mereka nyusul dia, ada yang bawa anggur di sakunya, ada yang ngambil beberapa belas kismis, kemudian roti sisa makan pagi diambil, dibawa buat bekal, ada yang bawa daging ayam, ada yang bawa telur, yang merupakan juga salah satu makanan kosher orang Yahudi, dimasukkan ke dalam tangan, ke sapu tangan, dan kantong baju mereka dan kantong bekal mereka. Itu sebabnya salah satu anak kecil bawa bekal 5 roti dan 2 ikan yang diberkati Yesus untuk dibagikan pertama. Jadi tiap orang yang berbeban berat ini mendengar Yesus, sahabat mereka yang sedang berduka, kok
masih mikirin orang banyak. Dan minta murid-muridnya beri semua makan. Mereka kemudian tergerak untuk menghibur hati Tuhan Yesus. Mereka tergerak agar kerinduan Yesus semua orang bisa makan. 20.000 orang bisa makan. Itu tercapai. Jadi tiap orang kemudian taruh satu roti bekalnya di bakul, di keranjang yang dibagikan murid. Ada yang taruh 3 ikan, ada yang taruh 2 telur, ada yang taruh 8 kismis di bakul, terus bertambah banyak. 20.000 orang masing-masing menaruh bekalnya. Sampai murid-murid sendiri heran. Dan mengumpulkan 12 keranjang penuh roti. Isinya roti gandum, roti tepung, roti gandum hitam, ada roti kismis, ada roti pita, ada roti bagels, ada muffin, segala macam roti. Tersisa dari makanan bagi 5.000 pria. Semua dimulai dari 5 roti yang diberkati dan dipecah-pecahkan. Jadi menurut Anda, apakah ini kisah mujizat? No, ini bukan kisah mujizat. Ini kisah tentang menjadi mujizat. Ini kisah tentang kemitraan yang kemudian diceritakan oleh 4 penulis Injil, kisah yang begitu ordinary, tentang orang yang sepenanggungan, mau menjadi mitra Tuhan, sepenanggungan, merasakan beban sahabat mereka, dan kemudian menjadi mujizat. Ini kisah 5.000 pria yang merasa sepenanggungan dengan sahabat mereka yang sedang berduka cita. 5.000 pria ini pernah mendengar 8 sabda bahagia Yesus yang berkata seperti ini. Berbahagialah yang miskin rohaninya. Berbahagialah yang lembut hatinya. Berbahagialah yang berduka cita. Berbahagialah yang murah hati. Dan kemudian mereka menolak untuk egois dan tidak merasa milikku ya milikku, milikmu ya milikmu. Aku pokoknya makan bekalku, orang lain gak punya bekal, gak punya makanan, tidak aku bagi. Ini kisah tentang orang-orang yang pay it forward, yang menerima kebaikan, kemudian menyalurkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Dan 5.000 pria ini membuat movement yang dimulai dari Tuhan Yesus dengan 5 roti 2 ikan, jadi berlebih, mencukupi 20.000 orang. Ini 5.000 pria yang mendengarkan kalimat Yesus ini, kamu beri anak istrimu dan teman-temanmu makan. Nah, kita menyaksikan situasi yang mirip dalam 10 bulan terakhir ini. Pada saat rakyat sebuah daerah merasakan yang dirasakan pemimpin daerahnya, menghadapi wabah COVID. Pada saat rakyat sebuah negara sepenanggungan dengan pemerintahannya, kemudian segera membuat protokol kesehatan, seluruh rakyat ikut memberi sumbangan dengan kerelaan hatinya, pakai masker, pakai sanitizer, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan. Hasilnya jadi masif. Kakak ipar saya, Pastor Daniel Indrajaya, tinggal di kota Perth. Dan kota Perth 10 bulan sejak awal wabah ini, 0 kasus positif. 2-3 minggu yang lalu, pada saat dideteksi ada 1, langsung ditutup. Dan seluruh kota pun langsung sepenanggungan dengan pemerintahnya, tidak mau menyebarkan, semua langsung pulang ke rumah. Pertanyaan saya, itu mujizat? No, itu bukan mujizat. Ini ordinary thing. Ini hal yang biasa. Ini cerita tentang orang-orang yang mau menjadi mitra untuk menanggung beban bersama. Jadi, saya punya problem sangat besar bagi orang yang sangat mengidolakan mujizat. Ini problemnya. Problem besar bagi yang suka mujizat. Mujizat hanya membuat kita fokus pada tanggung jawab Tuhan dan lupa tanggung jawab kita sebagai mitra Tuhan. Mujizat membuat kita ini tidak mau bertanggung jawab, lempar tanggung jawab, Tuhan aja yang beresin. Kita mau Tuhan itu menyenangkan hati kita dengan mengenyangkan orang banyak, dengan menyelamatkan dunia, dengan menstop wabah, sementara kita sendiri lepas tangan. Ini tanggung jawabnya Tuhan. Kenapa? Kita kasih alasan, yang saya punya nggak cukup. Saya tidak bisa buat perbedaan apapun. Jadi kita diam. Kita nunggu mujizat. Kita hanya mikirin kepentingan dan keperluan kita sendiri. Nunggu Tuhan yang bantu orang lain.
Jadi bottom line, pesan dari kisah, dari episode ini adalah ini. Yang penting, bukan apa yang kita punya dan seberapa yang kita punya. Yang penting adalah apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang kita punya. Ya, kemitraan itu ternyata memecahkan masalah, memberikan solusi bagi masalah, dan semua orang menang dengan memakai apa yang mereka punya. Kenapa? Bersama kita memberi dan kita menerima. Together we receive and give. Together we receive and give. Kemitraan memberikan solusi atas masalah. Semua orang menang dengan memakai apa yang setiap orang punya. Jadi berhentilah cari orang lain untuk menyelesaikan problem Anda. Mulailah selesaikan problem Anda. Berhentilah menunggu makanan jatuh dari langit. Berkat jatuh dari langit. Mulailah berbagi apa yang Anda punya. Berhentilah menunggu mujizat, mulailah berpartisipasi menjadi mujizat bagi orang lain. Nah, sekarang dua aplikasi dalam bentuk pertanyaan. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda sekarang merasa sepenanggungan dengan sekelompok orang? Apa Anda merasa sepenanggungan dengan desa Anda, dengan RT RW Anda, dengan kota Anda? Apakah Anda merasa sepenanggungan dengan pemerintah daerah, dengan presiden Anda, dengan pemimpin organisasi Anda? Bahkan ini, apakah Anda merasa sepenanggungan dengan kepala keluarga Anda? Apakah Anda peduli dengan organisasi di mana Anda ada di dalamnya? Anda pakai masker kemanapun pergi, bawa sanitizer, tidak meludah sembarangan. Kita terus semprot-semprot supaya kita pun tidak menyebarkan virus. Do you care? Apakah Anda merasa sepenanggungan dengan organisasi di mana Anda berada di dalamnya dan sedang menghadapi krisis? Do you care? Pertanyaan kedua, apa yang Anda punya saat ini? Untuk menyelesaikan sedihnya orang, sakitnya orang, laparnya orang, apa yang Anda punya dan saya punya saat ini? Pada musim panas tahun 1904, pengunjung St. Louis World Fair itu antri panjang di depan kios Arnold Furniture. Dia jual es krim dan terkenal di festival tersebut es krimnya lezat banget. Tapi karena begitu populernya es krim Arnold, sampai kehabisan dia mangkok kertas untuk tempat es krim tersebut. Dan dia masih remaja saat itu, remaja bernama Arnold berusaha kemudian mempertahankan semua pelanggannya dengan pakai piring keramik. Ambil satu, selesai, cuci cepet-cepet. Tapi karena harus nyuci, harus nyedok es, waktunya nggak keburu. Sekeras apapun dia berusaha, orang jadi bosan nunggu dan satu persatu mulai pergi. Tapi saat itulah, ada seorang rekan yang tidak terduga muncul kasih pertolongan. Ada seorang keturunan Syria lahir di Damsyik, namanya Ernest Hamwi. Dia pembuat kue Syria, namanya salabia. Ya, jadi ini kue tipis Persia yang dia sebut salabia yang Ernest jual di stall samping Arnold jual es krim, tapi nggak laku, nggak ada yang beli kue salabia ini. Pada saat Ernest melihat situasi buruk dihadapi oleh tetangganya, dia kepikir sebuah ide hebat. Dia sambar satu roti salabia yang masih hangat, dia puntir jadi bentuk corong, dia gulung dalam gula, dia lari ke kios Arnold, dan dia tawarkan kepada Arnold kuenya. Arnold nggak mudeng, nggak ngerti. Ya. Dan kemudian ini yang Ernest lakukan. Dia ambil satu scoop ice cream, dia taruh di atas roti panas salabianya, dan kemudian berikan kepada pelanggan. Arnold kemudian langsung ngerti apa yang dimaksud oleh sahabatnya. Dia senyum lebar dan mulai hari itu Arnold dan Ernest berdua bekerja berdampingan, bermitra. Ernest membuat kon, Arnold cedok es krimnya. Dan mereka kemudian disebut sebagai World's Fair Cornucopias. Es krim kon pekan raya dunia. Bahkan kemudian booming
viral, heboh. Sekarang kita semua memakan es krim cone yang masih tetap laris sampai hari ini. Jadi, kemitraan memecahkan problem masalah. Semua orang menang karena together we give what we have and we receive abundantly. Ingat, tidak ada rotiku, makananku, rotimu, makananmu. Yang ada adalah makanan kami, roti kami. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kalimat doa yang berdoa seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan makananku, bukan makananmu, makanan kami yang secukupnya. Jadi ini yang saya mau ajak kita semua lakukan bersama. Sekarang, ambil yang Anda punya. Anda punya beban, Anda punya hutang, Anda punya cita-cita, bisnis Anda lagi kolaps. Sekarang kita mulai dengan ambil yang kita punya. Mungkin yang Anda punya alat kerja Anda, dompet dan isinya. Anda punya komputer, Anda punya tangan, Anda punya resep masak, resep baking roti. Kita akan doa bersama sebentar. Mohon berkat Tuhan untuk memberkati yang kita punya ini. Dan kemudian ini yang saya mau Anda semua kerjakan bersama-sama dengan saya. Bagi yang punya hutang, ambil yang Anda punya. Sekecil apapun, sebesar apapun, mohon berkat Tuhan. Dan kemudian setelah Anda berkati dengan berkat Tuhan, doakan dengan berkat Tuhan, mulai cicil hutang Anda yang Anda punya. Sekecil apapun. Lihat apa yang nanti Tuhan akan kerjakan bersama dengan Anda. Kalau Anda mengalami krisis berat hari-hari ini, Anda kemudian mulai belajar membuat makanan. Itu yang Anda punya saat ini. Anda sanggup membuat makanan, satu jenis makanan yang dicari orang. Itu yang Anda punya. Ambil satu paket makanan tersebut, mohon berkat Tuhan. Begitu ada orang yang pesan, kirim kepada orang yang pesan. Dengan hati Anda. Mohon berkat bagi pengirimnya, berikan teks, mengucapkan terima kasih sudah memesan, silakan enjoy, dan lihat apa yang nanti Tuhan kerjakan bersama dengan Anda. Kalau Anda punya bengkel mobil hari ini, Anda kemudian mendapatkan satu pelanggan, itu yang Anda punya saat ini, itu hadiah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah punya satu pelanggan, apa yang Anda lakukan untuk melayani pelanggan tersebut? Anda punya skill. Sekarang Anda punya kepercayaan satu customer. Mohon berkat, mulai kerjakan bersama dengan Tuhan. Jangan dicurangi mobil yang datang ke bengkel Anda. Berikan pelayanan sebaik mungkin. Anda dipercaya memimpin, melayani. Pertanyaan saya, apa yang kemudian Anda lakukan? Cek dong apa yang Anda punya. Anda mungkin punya talenta menyanyi, Anda punya talenta hospitality, Anda punya kemampuan dan kesanggupan untuk mendengar cerita orang lain, listening ear. Anda mungkin bisa mendoakan orang lain, bisa memberikan kepada orang lain. Nah, itu yang Anda punya. Mohon berkat Tuhan dan mulai bagikan yang Anda punya. Jadilah yang pertama untuk mengeluarkan isi tas bekal Anda. Jadilah yang pertama untuk mulai mujizat dan menjadi mujizat bagi sekeliling kita yang sedang mengalami kesusahan. Kenapa? Saat Yesus memberkati 5 roti 2 ikan, tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang orang tahu, dan sekarang kita tahu, Tuhan Yesus berkata, mereka semua nggak perlu pergi. Kamu beri sesuatu untuk dimakan. Jadi, apa yang Anda punya hari ini? Bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menyertai Anda pada saat Anda mulai membagikan yang Anda punya. Jadi saat ini, mari kita pegang yang Anda punya. Anda bisa memegang dompet Anda, komputer Anda. Anda mungkin punya suara yang baik. Anda bisa taruh tangan Anda di dada atau dimanapun sebagai simbol Anda mempunyai talenta hari ini. Dan mari kita mohon berkat Tuhan bersama. Setelah itu, mulai besok,
mulai minggu ini, mulai cicil hutang Anda, mulai layani pelanggan Anda, mulai pelayanan, mulai doakan teman Anda. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami semua datang ke hadapan Tuhan saat ini, membawa apa yang kami punya. Kami punya problem saat ini, tapi kami juga masih mempunyai tabungan. Kami masih mempunyai laptop, kami punya gadget, kami punya resep masakan, kami punya resep roti. Kami masih punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Hati yang ingin melayani itu yang kami punya. Dan saat ini, dimanapun kami berada, kapanpun kami mendengarkan tayangan ini doa kami bersama. Tuhan berkati apa yang kami punya. Tuhan berkati talenta kami, isi tabungan kami. Tuhan memberkati kemampuan skill yang kami punya untuk membetulkan alat-alat listrik, untuk membetulkan software komputer, untuk merekam banyak hal audio. Tuhan berkati apa yang kami punya. Dan kami akan mulai berbagi apa yang kami punya untuk menjawab kebutuhan yang ada di sekitar kami. Dan kami akan melihat pada saat Tuhan menyertai kami semua, kami ternyata menjadi bagian dari sebuah kegerakan besar di mana Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jawaban bagi teman-teman di sekitar kami yang sedang sakit, yang sedang lapar, yang sedang punya problem beban berat. Dan kami semua mengalami bersama-sama, kami memberi dan juga kami menerima. Tuhan memberkati semua pemberian yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sosial, bahkan untuk pembangunan sebuah masjid dan gereja di daerah Cilacap. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan juga terus menolong kami semua supaya dalam pergumulan hidup ini kami terus diberi hikmat. Dan kami berdoa di akhir episode ini kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua dan memberikan kepada kami hikmat, kesehatan, kekuatan. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, dan kami bisa terus bertanggung jawab terhadap semua yang Tuhan masih titipkan kami untuk kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketemu lagi di episode yang lain. Wow, thank you banget Bro Jason, message-nya sangat menggugah hati. Ternyata kalau kita sering minta mujizat sama Tuhan ya, yang Tuhan kasih bukan langsung mujizat ya dong. Berarti kan ada tantangannya dulu nih, problemnya, lembahnya dulu, baru bisa terjadi mujizat, betul nggak? Nah, jadi hati-hati, bukan cari mujizat, tapi kita cari berkat Tuhan ya. Jadi kita bermitra dengan Tuhan supaya kita bisa lebih baik lagi. Jadi ternyata kuncinya bukan apa yang dari kita punya, tapi dari apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Ya, bukan apa yang dari kita punya aja, tapi apa yang udah kita punya ya kita bisa lakukan. Contohnya kita bisa memberi time, memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang. Dan terakhir, jangan cari mujizat, tapi jadilah mujizat bagi orang lain. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Saya Joshua Sutanto. See you again and God bless. Bye-bye. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And now I call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine. Abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my
never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine. You are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above